Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin banyak ya yang setuju dengan rekomendasi penulis untuk soal oli, tapi yang nggak setuju juga banyak. Walau ya sayangnya kebanyakan nggak setuju ini bukanlah orang yang sering nyoba-nyoba oli. Jadi pengalaman merek olinya mungkin cuma 10, cuma 20 gitu ya, cuma sedikit pengalaman olinya. Karena kalau nyobanya sudah sampai dia mendekati ratusan, bakal tahu lah bagaimana sebenarnya kondisi pelumasan itu. Yang lebih baik adalah nyobanya sekarang, bukan 10 tahun yang lalu. Karena 10 tahun yang lalu kondisinya beda. Oli 10 tahun lalu bagus, sekarang jelek. Mungkin ada yang ngomong, oh pertama-pertama itu api. Bukan itu saja, sekarang oli baru pun jelek. Problemnya lebih ke bahan dasar olinya ya. Selain itu juga ya banyaknya kekacauan. Tapi yang jelas oli sekarang itu kebanyakan jelek. Kita sudah sulit ya untuk menggunakan oli sesuai peruntukan. Jadi kadang oli untuk motor matic yang lebih baik malah pakai oli 4T atau oli diesel. Untuk mobil bensin cocoknya malah oli diesel atau oli sepeda motor, oli 4T. Nah, terlepas dari itu semua ya, yang penting itu adalah tahu apa sih ciri oli yang baik. Kita nggak bilang soal standar API, soal sertifikasi macam-macam. Karena kalau kita beneran mau berpegang pada itu ya, maka kita harus beli oli yang ada logo API-nya. Kalau benar-benar mau pegang sertifikasi, maka oli yang kita beli harus ada logo API. Baik itu oli mobil, juga oli motor. Oli motor pun harus ada logo API-nya, harus. Karena kan ya mobil itu kebutuhannya lebih ketat ya daripada motor. Tapi ya buktinya ya, oli motor mana sekarang yang ada logo API-nya? Karena dulu ya penulis pernah menguji oli motor sing ono logo API-nya. Kalau nggak salah Bardahl impor ya, Bardahl 4T yang 20W50 impor itu kalau nggak salah ada logo API-nya. Kalau nggak salah loh ya. Tapi ya pokoknya penulis sudah pernah nyoba oli motor sing ono logo API-nya. Harusnya seperti itu ya. Jadi kita kalau memang berpaku pada sertifikasi, harus beli oli sing ono logo API-nya. Mungkin ono sing ngeyel ya. Loh, itu kan olinya sudah tertera ada logo API-nya. Dari pihak pabrikannya kan pasti sudah menguji. Ya banyak sih yang ngomong kayak gitu di Facebook. Tapi itu kan sales. Sales oli ini, sales. Jadi omongan mereka nggak netral. Zaman sekarang kok yo masih yakin dengan yang namanya klaim ya, dengan namanya janji-janji yang ada di kemasan. Kenapa kalau obat kesehatan orang itu kok skeptis banget ya? Kalau kadang ada percaya, oh dibuktikan. Tapi kan orang kebanyakan skeptis yo. Padahal di kemasan tertulis gini gitu. Kalau nggak ada yang rekomendasi,
orang nggak berani pakai karena dianggap bisa aja bohong. Tapi kalau soal oli coba, walau nggak ada yang rekomendasi ya, kalau dibungkus oli tertulis kata-kata gini itu, wah dipercaya wis 100% wis. Aneh loh ya kalau soal dunia oli itu. Orang kok pura-pura buta gitu, pura-pura nggak ngerti gitu. Padahal kalau obat kesehatan ya, walau di kemasannya tertulis wah gini gitu nggak karuan ya. Selama bukan karena kepepet, orang ya nggak bakal coba. Tapi kalau di dunia oli, walau nggak kepepet, walau bebas ya bisa milih oli lebih murah, lebih mahal, yang ya sertifikasi ini harga nggak jadi batasan, wani itu nyoba. Padahal ya sudah ada lembaga sertifikasinya untuk oli ya, API. Ya wes lah, kok jadi bahas itu. Kita bahas soal ciri-ciri oli lah. Kita nggak lihat kemasan dan nggak lihat harga ya. Kalau ada orang yang ngomong oli lebih mahal lebih bagus, itu pengalaman uji olinya minim sedikit karena dia nggak pernah nyoba banyak oli. Kadang dia kalau ada beli merek nggak berani beli yang murah, kalau banyak uangnya dia. Terus kalau yang belinya yang versi murah dia nggak berani, nggak mampu beli yang mahal gitu. Jadi dia nggak ngerti bedanya oli murah dan oli mahal. Padahal ya seringnya sama saja oli murah oli mahal itu. Misal ada beda ya, seringnya cuma beda di aditif. Base oil bisa jadi sama. Beberapa oli mahal malah justru lebih mudah rusak. Dan ya kayaknya lebih banyak contoh ya di mana versi mahalnya lebih cepat rusak daripada yang versi murah. Ciri oli yang baik itu adalah ya, kalau dipakai itu mesin suaranya halus. Antara awal ganti oli sampai masa penggantian oli, suara mesin tetap halus. Ini yang syarat utama ya, soalnya kita ngomong soal keawetan, kita nggak ngomong performa tapi keawetan. Suara kasar ya, suara kasar bukan kelidikan trik macam-macam lah, bukan ketukan loh ya, tapi yang suara gesekan antara logam dan logam, suara yang menandakan adanya antar komponen mesin itu ketika bergesekan ada hambatan. Suara mirip kayak ambles. Jadi kalau misal ada dua permukaan kasar yang saling bersinggungan, kan jadi muncul bunyi. Nah bunyi itu yang kita amati. Jadi suara kasar yang harus kita perhatikan betul itu adalah suara gesekan antara logam dan logam. Karena oli yang baik itu akan mencegah terjadinya itu. Yang namanya oli yang baik akan mencegah aus. Kita nggak ngomong soal rembes macam-macam lah ya. Tapi kita coba dari sisi ausnya dulu. Kalau rembes juga salah satu ciri oli itu buruk. Kita ngomong dari ausnya dulu lah. Jadi kalau mesin licin itu yang nggak bakal ada suaranya lah harusnya ya, nggak ada asak-asaknya maksudnya. Nah, gelidukan itu ya bisa jadi ciri emang, tapi kita ngomong yang asak-asak dulu, asak-asak dulu. Jadi kalau mesin sudah mulai asak-asak, nah itu wis ciri oli wis mungkin waktunya ganti. Lek duwe akeh gantiin, lek duwe akeh ya wis lah. Mungkin bisa dipakai terus.
tapi jangan sampai kasar sekali, jangan sampai keras sekali. Jadi syarat utama itu ya masa kasar gitu. Terus yang berikutnya adalah dari sisi getaran mesin. Jadi oli ya ketika baru dituang, kalau olinya bagus ya getaran mesin akan minim. Ya tentu ini juga butuh pengalaman ya, pengalaman oli yang bagus. Kalau ingin perbandingan ya, kalau sekarang Mediterranean Segio atau Proam VR30. Mediterranean Segio harganya kebanyakan di bawah 70.000. Proam entah masih ada yang jual 55.000 atau enggak, tapi normalnya 85.000. Coba dua itu dulu, terus coba pakai sebagai perbandingan untuk tahu lah AUC OVO getaran mesin. Penulis nggak rekomendasikan minyak goreng karena ya bagaimanapun ada yang anti pakai minyak goreng. Dari anti kayak jadi apa-apa no, kan ya. Ya coba dua oli itu aja lah. Tentu ini rekomendasi disesuaikan dengan daerah juga ya. Kalau daerahnya dingin sekali ya mungkin Mediterranean Segio abot. Kenapa abot? Terlalu kental. Walau ya merasa kulit tangan ini terasa panas kena sinar matahari. Tapi kalau daerahnya dingin ya dingin, oli nggak akan jadi encer, jadinya terlalu kental. Kalau udah gitu ya mending pakai Proam VR30. Gue Honda yang 10W30 apa enggak, tapi 10W40 ada. Kalau untuk daerah panas ya kalau bisa 20W50. Untuk RPM mesin cepat turun agak sulit ya, karena beberapa oli diesel itu ya bikin mesin halus tapi RPM mesin cepat turun. Kalau sudah gitu ya sulit ya. Ya sebenarnya kalau kita pakai acuan nggak licin seperti itu cukup banyak sih oli-oli yang bisa dipakai. Beberapa oli yang penulis ganti terlalu cepat juga ada yang seperti itu, tapi selalu dia mohon maaf. SPC SDM itu jadi salah satu contoh oli yang menulis drain sebelum waktu, sebelum benar-benar rusak. Ada juga oli yang penulis pakai terlalu berkepanjangan. Sebelumnya ada Repsol Elite sing regane 150 diskon, kalau nggak diskon 175.000. Penulis pakai panjang-panjangkan karena masih berharap, tapi ternyata alah betul-betul nggak bisa diharapkan. Terus yang berikutnya oli Eni roda 3 ya, yang penulis harapkan bagus karena kok direkomendasikan di Facebook, tapi kok ya lah sangat mengecewakan. Sampai mesin body getter tak terus no, tapi kok ya halus. Umur masa pakainya juga masih sangat pendek. Nah yang repot itu mungkin ya oli bagus yang penulis pakai singkat. Penulis pakai singkat dengan berbagai macam alasan sih. Ada yang karena pingin, ada pemirsa pingin direviewkan oli lain ya, jadi ya terpaksa dipercepat. Atau karena ya penulis waktu itu pertimbangannya pokok RPM mesin cepat turun, jadi walau suaranya halus penulis ganti. Tapi memang ada sih ya oli yang sangat berat ya, RPM mesin sangat cepat turun, oli opos ya. RPM mesin sangat cepat turun tapi suara mesin halus. Itu juga pernah penulis alami ketika pakai aditif boron kayak nggak salah, boric acid, pakai boric acid seperti itu. Jadi kuat
RPM mesin sangat cepat turun, tapi mesin halus, suaranya nggak terasa. Tapi ya wes lah, itu macam-macam oli ya. Kalau suara gelidikan macam-macam itu bisa karena oli, tapi itu karena pemakaian jangka panjang. Ketika oli dipakai melebihi masa pakainya, ketika oli sudah rusak, sudah warna hitam, diterus-teruskan pakai, suaranya wis asak-asak di jarno. Ya jadilah gelidukan, keletakan tik-tik-tik macam-macam karena aus. Juga kalau misalnya rembes itu bisa terjadi seringnya karena pemakaian olinya terlalu berkepanjangan. Berkepanjangan ini sangat tergantung dari kualitas olinya. Banyak oli yang pemakaian 200 km itu terlalu over, terlalu berkepanjangan, terlalu molor ya. Jadi ketika di drain olinya sudah hitam kelam. Nah itu ciri buruk sekali ya. Jadi oli kalau hitam itu jangan diteruskan pakai. Oli kalau hitam itu sudah harus di drain. Memang oli itu bakal jadi hitam, apapun olinya itu bakal jadi hitam. Yang jadi problem adalah kalau oli sudah hitam terusan dipakai, nah itu pasti bikin masalah. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.